Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Brunei semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan membahas tentang kesehatan, yaitu tentang kesehatan yang berkelanjutan atau berkesinambungan, sustainable healthy. Jadi sehat itu bukan hanya sehat, tapi sehat yang berkelanjutan atau sehat yang berkesinambungan. Oke, yuk kita coba ikuti dulu ya beberapa statement ini. Kapankah saat yang tepat untuk saya menerapkan pola makan sehat? Menurut Brosis, kapan yang tepat untuk Brosis menerapkan pola makan yang sehat? Apakah saat sakit atau setiap saat? Pilihan di tangan Brosis semuanya. Apakah saat sakit baru menerapkan pola makan yang sehat atau setiap saat? Kemudian olahraga adalah bagian dari apakah penurunan berat badan? Kalau sudah merasakan kelebihan berat badan baru melakukan olahraga, atau rutinitas itu adalah bagian dari hidup saya, tergantung bagaimana proses menanggapinya. Jadi olahraga itu bagian dari penurunan berat badan saya atau rutinitas saya. Nah, berapa lama sebaiknya saya memiliki pola makan sehat dan berolahraga untuk menjaga kesehatan? 1 atau 2 bulan sekali atau terus-menerus? Nah, jika kalau pilihan brosnya semuanya itu banyak yang warna hijau, maka selamat, berarti brosnya sudah memasuki tahap yang bisa sehat secara berkesinambungan. Tapi masih memilih warna yang orange, berarti harus ekstra hati-hati. Nah, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan sustainable health atau kesehatan yang berkepanjangan atau berkesinambungan? Itu adalah komitmen seseorang dalam menjaga dan bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri melalui tindakan yang bersifat mencegah secara terus-menerus. Itu harus komitmen, jadi bukan hanya kadang-kadang. Seperti yang tadi kita bahas, olahraga itu harus rutinitas, bukan kalau kita sudah merasa gemuk atau perut udah buncit baru melakukan sit up. Itu tidak akan menjadi sehat yang berkelanjutan. Jadi kita harus komitmen dan terus menerus. Susahkah itu? Mudahkah itu? Ternyata untuk komitmen itu tidak mudah. Mengapa? Karena pasti banyak godaan. Itu tergoda makanan tidak sehat, tidak punya waktu untuk berolahraga, tren self reward, ya penghargaan terhadap diri sendiri secara kekinian. Karena banyak orang mengatakan cabi itu adalah lucu, tapi itu adalah tren yang sesat. Kemudian tidak punya waktu untuk masak. Jadi kalau yang karirnya bagus atau bos-bos besar itu pasti tidak punya waktu untuk masak. Kalau kita makan makanan di luar belum tentu tercukupi nutrisi. Godaan makan saat liburan. Nah, apalagi yang sekarang kita masih pandemi di rumah, yang banyak waktu untuk ngemil, itu pasti tidak mudah untuk kita bisa mengontrol kesehatan kita. Lingkungan yang tidak mendukung, dan terpenting adalah kurangnya motivasi. Maka kalau kita komitmen untuk mau sehat berkepanjangan itu sangat-sangat susah karena kurang motivasi. Nah, carilah motivasi proses semuanya dengan pertama bercermin ke cermin mengatakan you can do it, saya pasti bisa, dengan menjaga kesehatan setiap saat. Ya, kita harus menjaga kesehatan kita setiap saatnya dengan pantau berat badan, rutin berolahraga, cukupi asupan nutrisi, jaga hidrasi tubuh, jaga cairan tubuh. Oke, kita coba bahas satu persatu. Pantau berat badan dengan selalu mengukur indeks massa tubuh, yaitu dengan cara berat dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Ya, tinggi badan kuadrat dalam ukuran meter. Kalau hasilnya itu di antara 18,5 sampai 25 itu adalah normal. Kalau kelebihan itu adalah gemuk, dan kalau kekurangan itu adalah kurus. Jadi harus rutin pantau berat badan dengan mengukur indeks massa tubuh. Nah, harus rutin berolahraga. Jadi WHO merekomendasikan agar tetap aktif dan bugar di masa pandemi. Jadi harus lakukan olahraga atau aktivitas dengan intensitas sedang untuk 150 menit
atau aktivitas dengan intensitas berat selama 75 menit selama seminggu. Jadi kalau kita dibagi 5 hari, 1 hari itu minimal 30 menit. Itu untuk yang intensitas sedang. Itu misalnya jogging atau yang ringan-ringan. Kalau kita yang gym, yang angkat berat badan, berat itu, berat beban, itu 70 menit dalam setiap minggunya. Jadi itulah kita atur sendiri bagaimana rutin berolahraga. Intinya setiap hari kita harus minimal melakukan 30 menit, ya, dan harus berkeringat. Kemudian cukuplah nutrisi. Ternyata 95,5% orang di Indonesia belum terpenuhi kebutuhan buah dan sayurnya. Sedangkan menurut WHO merekomendasikan konsumsi 5 porsi buah dan sayur atau 400 gram per harinya. Jadi di orang Indonesia itu masih sangat banyak yang belum tercukupi buah dan sayurnya. Mengapa? Karena orang Indonesia itu lebih suka mengkonsumsi makanan yang berminyak dan berlemak. Jadi 22% lebih tinggi dari idealnya. Karena kalau makanan yang bersantan atau goreng-gorengan itu pasti enak sekali. Ditambah tingkat konsumsi protein nabati yang masih lebih rendah dari anjuran WHO sebanyak 21%. Makanya menimbulkan banyak orang-orang Indonesia yang belum terpenuhi nutrisinya. Jadi kita harus cukupin nutrisi dengan buah dan sayur. Mengapa? Karena buah dan sayur itu mengandung mikronutrisi atau vitamin mineral. Kemudian juga ada fitonutrisi dan ada serat. Juga kita harus melengkapi nutrisi melalui lauk pauk yang mengandung makronutrisi, protein, lemak. Juga ada makronutrisi, karbohidrat. Jadi apa perbedaan makronutrisi dan mikronutrisi? Makronutrisi adalah zat gizi atau zat nutrisi yang harus kita cukupi dalam jumlah banyak. Sedangkan mikro itu dalam cukupan sedikit saja sudah cukup untuk kebutuhan harian kita. Itulah perbedaan makro dengan mikro. Kemudian kita bahas satu, makronutrisi itu ada karbohidrat. Tadi kita ada menyinggungnya. Makronutrisi ada protein, lemak, dan karbohidrat. Kita bahas dulu karbohidrat. Jadi makanan pokok orang Indonesia itu sebagian besar adalah nasi. Nasi itu ada 50,9%. Nasi putih itu adalah karbohidrat. Jadi kalau kita makan nasi berarti karbohidrat kita cukup ya, lumayan ya, 50,9%. Nah, apa sih peran karbohidrat? Itu bisa menjaga fungsi protein, memberikan energi, penting untuk pertumbuhan kuku, tulang sumsum, dan kulit. Jadi karbohidrat itu ada bagusnya dan tidak boleh berlebihan ya. Kemudian protein. Jadi ada 20 jenis asam amino. Di antaranya ada yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, yang disebut dengan asam amino esensial. Asam amino itu adalah bagian terkecil dari protein, atau protein kalau kita olah kemudian akan menjadi asam amino. Jadi 20 jenis yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Dinamakan dengan asam amino esensial. Nah, apa sih fungsi protein bagi tubuh kita? Yaitu untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh, serta pembangun otot, rambut, kuku, kulit, dan darah. Kemudian juga bisa memproduksi antibodi, bahan baku bagi komponen tubuh yang memperlancar proses metabolisme seperti hormon dan enzim, membawa lemak yang tidak larut dalam gula ke letak seharusnya pada tubuh kita, menjaga keseimbangan pH dalam cairan tubuh. Nah, sedangkan makronutrisi yang terakhir adalah lemak. Jadi lemak itu ada 3 jenis. Ada asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, kemudian trans fat. Asam lemak jenuh itu adalah lemak jahat, berupa lemak padat yang jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan meningkatnya kolesterol LDL dalam tubuh. Itu sumbernya ada daging berlemak, makanan olahan, mentega, makanan kaya lemak, keju, kue-kue, mie instan, creamer, dan lain-lain. Itu akan menyebabkan kolesterol kita meningkat. Sedangkan asam lemak tak jenuh itu adalah lemak baik, berupa lemak cair yang dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dalam tubuh. Asam lemak tak jenuh meliputi asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6. Itu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Sumbernya ikan salmon, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak zaitun. Sedangkan trans fat itu adalah lemak mutasi yang dicairkan dengan menambahkan hidrogen pada lemak nabati. Lemak jenis ini juga berbahaya bagi tubuh
dan dapat menurunkan kadar kolesterol baik HDL dan dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL pada tubuh kita. Sumbernya biskuit, makanan beku, makanan olahan, makanan gorengan, popcorn, dan margarin. Jadi lemak itu punya fungsi untuk tubuh kita, yaitu kalau kita mengkonsumsi lemak, asam lemak tak jenuh yang berbentuk cairan ya. Jadi lemak itu mempunyai dua wajah, ada baik, ada yang jahat. Sedangkan kalau yang baik itu perannya adalah sebagai sumber energi setelah karbohidrat. Jadi kalau orang yang berlemak itu biasanya lebih berenergi, menjaga suhu tubuh, dan orang yang kalau berlemak itu biasanya lebih tahan di udara dingin. Membantu menyerap vitamin A, D, E, dan K. Karena vitamin A, D, E, K itu adalah larut dalam lemak, melindungi organ penting seperti jantung dan ginjal dari goncangan eksternal. Kalau di jantung kita tidak ada sebagian lemak, maka jantung kita juga akan bergelantung kemana-mana. Jadi ada fungsi lemak untuk bantu jantung kita tetap kokoh pada tempatnya. Nah, sedangkan mikronutrisi adalah vitamin dan mineral. Jadi vitamin itu juga ada dua larut dalam air, contohnya vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin larut dalam lemak itu ada A, D, E, dan K. Mineral itu ada berbagai macam. Dan mikronutrisi itu kita butuhkan jumlah sedikit saja dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Fungsinya memproduksi enzim dan hormon, sistem imun dan antioksidan, dan juga berfungsi untuk kekuatan tulang dan otot serta aktivitas saraf kita. Oke, jadi kita untuk menunjang supaya nutrisi harian kita dalam makronutrisi, mikronutrisi, fitonutrien, dan serat itu terpenuhi, kita boleh mengkonsumsi Foundation Trio dari Nutrilite. Karena dalamnya itu ada makronutrisi, fitonutrisi, dan mikronutrisi. Kita coba review satu persatu. Yang pertama adalah high protein, ada 4 rasa, yang rasa plain, rasa coklat, rasa berry, dan rasa green tea. Terbuat dari kombinasi unik ya, 3 bahan, kacang kedelai, gandum, dan kacang polong. Protein tumbuhan, jadi dia berasal dari tumbuhan, sehingga bebas laktosa dan dapat dikonsumsi oleh orang yang vegetarian dan juga non-GMO. Kemudian juga protein ini mengandung 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Jadi kita bahas ada 20 macam asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi di dalam Nutrilite protein ada 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Dan Nutrilite protein itu mempunyai skor PDCAAS sama dengan 1. Yang maksudnya mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Dan juga dapat menjaga kesehatan. Jadi protein dibutuhkan untuk memperbaiki, menjaga otot dan sel, serta membuat kenyang lebih lama. Oke, jadi kadang-kadang banyak orang mengatakan, saya membutuhkan berapa banyak protein untuk tubuh kita. Itu adalah beda-beda tergantung pada usia dan kebutuhan. Kalau untuk anak-anak itu 4 gram saja. Itu fungsinya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Kalau dengan takaran sendoknya itu ada setengah sendok. Kemudian kalau untuk wanita remaja atau anak perempuan remaja itu setengah sendok, itu untuk mendukung pertumbuhan dan memberikan energi. Kalau untuk remaja pria atau cowok itu 16 gram, itu mendukung kesehatan dan perkembangan otot. Mengapa pria lebih banyak? Karena biasanya kalau untuk anak-anak remaja yang pria itu biasanya masa pertumbuhan dan masa untuk membentukkan massa otot, jadi perlu lebih banyak protein supaya tubuhnya kekar. Sedangkan kalau untuk wanita yang dewasa itu memerlukan 8 gram dengan ukuran 1 scoop. Itu fungsinya mendukung energi, kesehatan sel, dan manajemen berat badan. Jadi supaya wanita itu ideal, jadi tidak berlebihan berat badannya. Kalau untuk yang pria dewasa itu 1 scoop itu 8 gram, mendukung energi dan kesehatan jantung. Oke, karena kalau untuk yang sudah dewasa, jadi sudah mulai banyak makan dan kurang berolahraga, sehingga banyak makanan-makanan salah, jadi perlulah konsumsi protein untuk membantu mendukung kesehatan jantung kita. Sedangkan orang lansia 12 gram. Mengapa lebih banyak lansia? Karena di waktu usia senja itu otot-otot sudah pada mulai kendur. Jadi kita kalau mengkonsumsi protein yang cukup, maka otot kita akan tetap kenyal dan kencang. Jadi karena protein itu kan mempunyai fungsi untuk menjaga kekencangan otot.
Jadi dengan 1,5 scoop. Oke, jadi sudah dipahami ya, beda usia, beda kebutuhan bagi kita. Nah, yang produk kedua dari Foundation Trio itu adalah Nutrilite Salmon Omega 3 Complex. Complex itu adalah campuran dari berbagai ikan, yaitu ikan salmon, ikan makarel, ikan kofi, dan ikan sarden yang terdapat di ikan laut dalam dari laut Norwegia. Juga mengandung 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Jadi kalau satu soft gel salmon omega 3 complex ini setara dengan satu potong ikan salmon. Jadi kita tahu ya ikan salmon kalau kita beli satu potong itu ratusan harganya. Jadi kita makan satu soft gel saja setara dengan satu potong ikan salmon. Kemudian yang terpenting adalah dari Nutrilite Salmon Omega 3 ini mengandung vitamin E sebagai antioksidan supaya minyak salmon ini tidak mudah teroksidasi. Ditambahkan dengan vitamin E. Jadi, mengkonsumsi omega 3 yang mendukung dengan pola makan rendah lemak dapat meningkatkan kolesterol yang baik (HDL) dan menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Ini adalah salah satu dari bagian makronutrisi. Kemudian adalah Nutrilite Double H. Double H ya, itu adalah dilengkapi dengan phytoprotect yang dapat melindungi sel 4 kali lipat lebih kuat untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Oke, jadi terbuat dari berbagai macam-macam tumbuhan, ada kunyit, ada rosemary, dan ada turmeric. Kunyit ya, quercetin, rosemary, dan turmeric. Oke, mengandung 12 vitamin, 10 mineral, serta 22 konsentrat tumbuhan yang membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Dan secara aktif dapat menetralisasi radikal bebas. Karena Nutrilite Double H ini mengandung 5 porsi buah dan sayur. Jadi mempunyai 5 spektrum warna. Ada warna putih, warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna ungu. Oke. Ungu adalah makanan sangat sulit untuk kita dapati. Jadi dibuat dari berbagai buah berry. Jadi dengan menambahkan fitonutrisi ungu dengan berry blend ya, ada blackcurrant, elderberry, grape, dan blueberry. Itu adalah Nutrilite next generation kita yang terbaru dari Nutrilite Double H. Kemudian tambahkanlah serat untuk menjaga fungsi tubuh kita tetap sehat ya, khususnya di pencernaan. Karena serat itu dapat membantu supaya usus kita mencerna dengan baik. Dia juga membantu menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyakit. Makanan yang baik bagi bakteri baik. Kemudian juga mengontrol berat badan. Kalau kita mengkonsumsi serat, itu bisa memindahkan limbah di sepanjang saluran pencernaan. Karena dia bisa membantu mengikis ya limbah atau membantu memindahkan dan juga memberikan rasa kenyang. Jadi bisa mengontrol berat badan kita. Dan itu serat itu rata-rata kandungan dalam buah dan sayur. Oke. Jadi kalau dalam 100 gram itu ada 1,5 sampai 2,5 gram itu adalah serat. Sedangkan kebutuhan serat untuk orang dewasa itu sekitar 20 sampai 35 gram per harinya. 100 gram cuma ada 1,5 gram sampai 2,5 gram. Sedangkan kita butuh ada 20 sampai 35 gram per harinya. Bayangkanlah kita perlu berapa gram sayur buah. Oke, makanya kita perlu tambahan Nutrilite high fiber, itu adalah serat ya, high fiber, minuman serbuk dengan tinggi serat. Jadi kombinasi dari akar chicory, gum, guar, dan maltodextrin. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan hidrasi tubuh. Jadi tahukah Bronsis, 66% tubuh manusia itu terdiri dari air. 66% tubuh manusia terdiri dari air. Nah, jadi kita cukupkanlah air dengan 8 gelas setiap harinya. 8 gelas setiap harinya dengan ukuran sekitar 230 ml. Nah, apa sih manfaat air untuk tubuh kita? Itu bisa menjaga temperatur dari tubuh supaya kita tidak panas dalam, bantu proses pencernaan makanan, melindungi organ, menjaga fungsi otak, menjaga sistem imun. Jadi kalau kita cukup dengan air, maka imun kita juga akan tetap terjaga. Nah, oke, dalam Nutrilite kita ada namanya minuman berenergi, minuman segar berenergi disebut dengan Nutrilite Phyto Powder. Oke, kenapa disebut dengan minuman berenergi? Karena mempunyai kandungan vitamin B kompleks yang mendukung aktivitas sehari-hari. Jadi ada 2 jenis ya, ada yang cherry dan ada yang lemon.
Oke, kita coba satu persatu ya. Untuk phytopod yang rasa ceri itu berbahan dasarnya adalah Accelera ceri yang ditanam di pertanian organik dari New Zealand. Kemudian mempunyai 8 vitamin B esensial, rendah kalori, jadi kita tidak akan kegemukan, dan tanpa pewarna sintesis dan pengawet. Itu warna-warna merah itu dari buah-buah ceri. Dan tinggi serat, mudah larut, dan rasanya enak dan menyegarkan. Jadi kalau kita mengkonsumsi satu gelas itu sudah memenuhi 70% kecukupan vitamin C dan 45% kecukupan zinc kalian dewasa untuk mendukung sistem imun tubuh kita. Sedangkan yang rasa ceri itu tinggi vitamin C karena terbuat dari buah lemon. Kemudian ada 8 vitamin B esensial, rendah kalori, dan juga tanpa pewarna sintetis dan pengawet, mudah larut, rasa enak. Terbuat dari lemon, sea buckwheat, pineapple, ananas, dan pomegranate atau buah delima yang menyegarkan. Kedua phytopod ini bisa disajikan dalam kondisi dingin. Demikianlah info-info kesehatan dari saya untuk menunjang supaya kita mendapatkan kesehatan yang berkesinambungan. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.